Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afridika Fernanda, NPM 200-245 yang berasal dari Universitas PGRI Sumatera Barat dari Prodi Pendidikan Sejarah BP 2020 sesi B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Kota Surabaya. Kota merupakan salah satu istilah yang dapat membawa pikiran kita menuju gambaran kehidupan manusia yang serba modern, jalanan yang ramai, dengan kendaraan, pemandangan gedung-gedung bertingkat, pusat perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Beberapa gambaran itulah mungkin muncul dalam pikiran kita pada saat membaca atau mendengar istilah tentang kota. Kota menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam, karena kota merupakan sebuah ruang berkumpulnya kehidupan manusia secara kompleks. Kehidupan masyarakat pedesaan juga sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan. Terdapat beberapa indikator yang membedakan kota dengan pedesaan, yaitu tingkat mobilitas penduduk, pembangunan kota yang relatif lebih cepat daripada desa, keberagaman sosial budaya di perkotaan yang lebih kompleks daripada pedesaan, perbedaan kontrol sosial, jumlah dan arus perputaran uang, dan kelembagaan kota yang lebih kompleks dari pedesaan. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia tentu mencerminkan secara nyata 6 indikator tersebut, sehingga menjadikan Surabaya disebut sebagai wilayah perkotaan. Realitas kota Surabaya saat ini tidak dapat dipisahkan dari jejak sejarah yang turut memberikan pengaruh dan kontribusi bagi perkembangan kota Surabaya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk memahami dinamika kota Surabaya sejak awal mula Surabaya menjadi kota kolonial dan perkembangannya. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang terletak di antara 79 derajat sampai 7/21 lintang derajat selatan dan 112,36 derajat sampai 112,54 bujur timur. Di sebelah utara dan timur, kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Surabaya juga dikenal sebagai kota pelabuhan karena posisinya yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Maka, tak heran Surabaya dimanfaatkan pemerintah kolonial, salah satunya untuk memonopoli kepentingan ekonomi. Sejak abad ke-18, kota Surabaya telah menjadi wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1705, VOC menetapkan secara resmi kota Surabaya sebagai wilayah kekuasaan melalui Perjanjian VOC dan Mataram. Perjanjian tersebut dilakukan Kerajaan Mataram sebagai wujud balas budi kepada VOC karena telah membantu Mataram dalam menghadapi pemberontakan. Pada tahun 1743, kedudukan Gezethuber van de Hoofdstuk atau Letnan Gubernur yang semula berlokasi di kota Semarang dipindahkan ke kota Surabaya oleh Belanda. Dengan dipindahkannya Gezethuber van de Hoofdstuk, maka Surabaya secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Surabaya pada tahun 1817 dijadikan sebagai ibu kota karesidenan. Pengelolaan kota pada masa karesidenan kemudian diserahkan kepada asisten residen. Pembentukan pemerintahan kota secara otonom atau dalam bahasa Belanda disebut gemeente baru dilakukan pada tahun 1903
melalui Desentralisasi WED 1903 atau Undang-Undang Desentralisasi. Undang-undang tersebut menjadi landasan Kota Surabaya sebagai kota otonom dengan pemerintahan sendiri. Pembentukan pemerintahan otonom di Surabaya memunculkan peraturan tentang kewajiban pemerintah pusat dalam mengelola Kota Surabaya. Kewajiban tersebut nantinya akan didelegasikan kepada GMNT Surabaya. Adapun beberapa kewajiban pengelolaan kota seperti perawatan dan pembuatan jalan umum, jalan raya, lapangan, taman-taman, parit, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Penyiraman jalan raya, pembersihan jalan dari sampah, penerangan jalan, pembuatan makam, dan pemadam kebakaran. Perkembangan kota Surabaya sejak lahir dan berkembangnya pemerintahan kolonial memicu pertumbuhan perekonomian terutama dalam bidang industri dan perdagangan. Hal tersebut juga memberikan pengaruh besar pada kehidupan sosial masyarakat di Surabaya yang mengalami pertambahan jumlah penduduk. Hal tersebut selaras dengan semakin besarnya peluang kerja karena adanya kebijakan liberalisasi ekonomi pada tahun 1870. Jumlah penduduk Eropa di Surabaya pada tahun 1870 yakni sebanyak 4.500 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 1850 sejumlah 3.000 orang. Seperti yang dijabarkan sebelumnya, pemerintahan pada masa kolonial memicu pertumbuhan di bidang industri dan perdagangan. Salah satu contohnya adalah mulai dibangunnya pabrik senjata dan alat-alat perang di Kalisosok. Dan juga kemunculan pabrik-pabrik lainnya seperti pabrik sabun di Kalongan, pabrik es, dan pabrik air minum di Kalimas. Terdapat pula industri kerajinan seperti pengrajin jam tangan, perajin tembaga, pengrajin batik, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, Kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, perkembangannya tidak terlepas dari jejak historis yang dulunya menjadi kota kolonial sejak masa VOC hingga masa pendudukan Belanda. Terdapat banyak pengaruh dari kota kolonial, utamanya dalam hal sistem pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat. Berbagai pengaruh itulah yang sebagian besar menjadi landasan terbentuknya Surabaya sebagai kota modern hingga saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah kota Surabaya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.